Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bapak Sumari, Ibu Fani atas kesempatannya. Akan saya manfaatkan semaksimal mungkin Pak. Mungkin yang saya hormati Bapak Sumari selaku Kepala Sekolah SMP Negeri Kertabumi, dan yang saya hormati Bapak Ibu Guru dan staf tata usaha SMP Negeri 11 Kota Bumi. Di sini kebetulan ada orang tua saya. Mungkin menggunakan pantun ikan cepat ikan gabus ya Pak ya. Ikan cepat lebih bagus. Mungkin seperti itu untuk mempersingkat waktu dan memaksimalkan waktu. Maksud dan tujuan saya di sini yaitu menyampaikan materi dari apa yang saya dapat. Mungkin kalau ibu tadi untuk Bu Eli itu dari Germas. Kalau saya kebetulan dari penggerak naungan dari Kemendikbudristek. Kebetulan saya dari angkatan 6 yang insya Allah nanti kalau ada yang lulus lagi, Bu Feni ada juga penerusnya dari CGP, mungkin seperti itu. Yang akan saya sampaikan yang pertama di sini tentunya kita tidak asing dengan Menteri Pendidikan pertama, pencetus pendidikan pertama yaitu Ki Hajar Dewantara. Ya, paham? Sebentar. Karena di sini saya sekalian operator mandiri dan sekalian untuk menjelaskan. Oh iya, begini. Tinggal klik aja tuh ini. PowerPoint. Klik aja PowerPoint. Oke, terima kasih Pak. Ada beberapa konsep dari Ki Hajar Dewantara. Tentunya ini adalah Menteri Pendidikan pertama yang dulunya mencetuskan pendidikan, di mana bahasa ini tidak asing untuk kita. Yang pertama ada Ilyas Tulodo, yang kedua ada Ingmadi Mawankarso, yang ketiga ada Tuturi Handayani, yang menjadi landasan kita sebagai guru untuk memajukan pendidikan di Indonesia umumnya dan khususnya di SMP Negeri 11 Kota Bumi khususnya. Dan seperti yang disampaikan oleh Bapak Sumari tadi, tentunya sebagai guru kita harus berinovasi seperti itu dan harus memiliki karya Pak ya. Karena pada dasarnya kita sebagai guru ya mohon maaf bukan untuk mengajari sih sebenarnya, tapi hanya untuk menyampaikan informasi seperti itu. Karena di sini saya melihat sendiri banyak senior-senior saya kan seperti itu. Kalau saya mengajari kan artinya mengajari buaya berenang gitu Pak ya. Yang nantinya saya akan kena caplok sendiri seperti itu. Jadi di sini saya hanya menyampaikan saja bahwasanya untuk program dari CGP ini sangat luar biasa untuk imbasnya nanti ke sekolahan. Yang insya Allah nantinya saya juga tahun depan mungkin saya akan bisa maksimal lagi di SMP 11 seperti itu. Jadi program pemerintah mempunyai platform namanya PMM. Mungkin di sini Bapak Ibu sudah tidak asing lagi, yaitu platform Merdeka Belajar Mengajar ya Bu ya. Nah, tentunya Bapak Ibu semua sudah mendownload barangkali. Di situ ada sarana berbagi, ada sarana upload apapun kegiatan yang Bapak Ibu lakukan, dan juga ada juga bisa upload hasil karya Bapak Ibu sekalian seperti itu. Ada beberapa kerangka pemikiran Ki Hajar Dewantara. Yang pertama adalah pendidikan adalah tempat persemaian benih-benih kebudayaan dalam masyarakat. Ki Hajar Dewantara memiliki keyakinan bahwa untuk menciptakan manusia Indonesia yang beradab, maka pendidikan menjadi salah satu kunci utama untuk mencapainya. Di sini pendidikan dapat menjadi ruang berlatih dan tumbuhnya nilai-nilai kemanusiaan yang diteruskan dan diwariskan. Seperti yang dijelaskan oleh Bapak Sumari, tentunya pendidikan kita saat mengalami sebuah insiden yang sangat krusial, bahwasanya kita ditumbur dihantam oleh pandemi COVID-19, di mana kita tertidur selama 2 tahun kurang lebih seperti itu. Jadi di mana karakter anak yang tadinya
kita arahkan ke jalannya, ke relnya, tapi setelah kita ditumbuh di hantam pandemi itu ternyata karakter anak yang tadinya harusnya di jalannya ternyata banyak sekali yang melenceng ke kanan ke kiri, sehingga untuk tahun yang ajaran ini dan sebelumnya mungkin sebagai pendidik Bapak Ibu guru sekalian mengalami sebuah kewalahan, bisa dikatakan seperti itu. Kalau tadi saya dengar keluhan-keluhan Bapak Ibu ya, wah muridnya itu suka tidur di kelas Pak, seperti itu. Ada yang suka mengolok-olok orang tuanya, benar nggak Pak? Ya seperti itu. Dan ada juga yang suka jaranan kayak gitu ya. Jadi terlibat di organisasi luar yang kita memang itu hubungannya dengan budaya Indonesia seperti itu. Selanjutnya dari sini dijelaskan oleh Ki Hajar Dewantara bahwasanya maksud pengajaran dan pendidikan berguna bagi bagian dari persatuan rakyat. Manusia yang merdeka adalah manusia yang hidupnya lahir dan batin tidak tergantung pada orang lain, akan tetapi bersandar pada kekuatan sendiri. Di sini pendidikan menciptakan ruang bagi murid untuk bertumbuh secara utuh agar mampu memuliakan dirinya dan orang lain. Di sini dikatakan merdeka, makanya tercetusnya kurikulum merdeka sebenarnya dari semua itu berlandaskan atas asas Ki Hajar Dewantara untuk menciptakan manusia merdeka sehingga mereka nantinya setelah lulus bisa selamat dan bahagia sesuai dengan cita-cita yang mereka harapkan seperti itu. Nah, untuk inti yang akan saya sampaikan di sini budaya positif. Budaya positif tentunya ini sadar atau tidak sadar ternyata budaya positif ini memang sudah kita lakukan di sekolahan kita. Nah, kebetulan saya ngajar di 71 dan 72, wali kelasnya Pak Iwan, 72 dengan Bu Erna seperti itu. Nah, jadi kebetulan di budaya positif ini saya di kelas 71 72 ini membuat kalau bahasa dalam keseharian kita kesepakatan kelas untuk mengantisipasi dalam kita mengolah kelas tersebut, mengorganisasi kelas tersebut. Di situ saya membuat kesepakatan, namanya saya ganti menjadi seperti yang ditempel, kalau di 72 sudah ditempel sih sebenarnya. Itu menjadi keyakinan kelas. Terima kasih Pak Iwan, ternyata di 72 sudah ditempel keyakinan kelas. Dan tentunya ada tanda kutip di situ konsekuensi yang harus dibayar oleh anak. Jadi konsekuensi yang harus dibayar anak supaya anak itu tidak terlibat ke dalam hal-hal negatif di dalam kelas. Tujuannya agar terjadi kelas yang aman, nyaman, kondusif dan menimbulkan suasana belajar yang menyenangkan seperti itu. Di sini ada pertanyaan romantik. Ini tentang hukuman Bapak Ibu. Yang pertama, hukuman dapat mendisiplinkan anak. Kira-kira dari Bapak Ibu setuju atau tidak untuk nomor 1 ini? Hukuman dapat mendisiplinkan anak. Setuju atau tidak setuju kira-kira? Nah, tergantung hukumannya Bu ya. Ini dari jenis hukuman, karena ada kata hukuman, ada kata konsekuensi, dan ada kata restitusi seperti itu. Kalau dari segi hukuman, biasanya itu terjadi spontan seperti itu. Misal kita dalam keadaan tersadar tapi spontan. Misal anak sering izin lagi, masuk, tahu-tahu kita udah kamu usap aja gitu kan. Seperti itu Bapak Ibu. Itu adalah bentuk hukuman. Tapi kalau konsekuensi itu seperti yang saya jelaskan barusan, itu mengenai ada kesepakatan atau keyakinan yang telah kita buat terlebih dahulu seperti itu. Kalau restitusi nantinya adalah cara penyelesaiannya seperti itu. Jadi apakah Bapak Ibu setuju dapat hukuman dapat mendisiplinkan siswa? Setuju ya. Yang kedua, pemberian hukuman dapat dengan hal positif seperti membaca atau membersihkan halaman sekolah dapat meningkatkan disiplin anak. Setuju nggak Bapak Ibu? Setuju ya? Setuju. Yang ketiga, memberi penghargaan dapat meningkatkan motivasi belajar anak. Pernah nggak Bapak Ibu wali kelas memberikan penghargaan kepada siswa yang ranking 1, 2, 3 dengan hadiah? Sering ya Pak ya? Ya. Sering. Hadiahnya yang penting jangan motor aja, terlalu mewah.
Nah, di sini untuk topik kita mungkin saya percepat saja. Disiplin positif dan nilai. Nah, nih saya percepat tentang disiplin positif. Yang pertama di sini ada diagram yang dikembangkan oleh Dr. William Glasser. Di sini ada teori kontrol dan teori pilihan atau teori pilihan. Yang pertama di sini kalau membaca diagramnya kayaknya pusing lah ya, panahnya ke sana ke sini, warnanya banyak seperti itu. Yang pertama di sini Anda tidak bisa mengontrol orang lain, hanya Anda yang bisa mengontrol diri Anda. Tentunya seperti yang dijelaskan Pak Sumari tadi, bahwasanya kita pertama kali yang harus kita lakukan sebelum kita terapkan ke anak, sebaiknya mengenali diri kita sendiri, kata Pak Sumari seperti itu. Yang kedua, semua perilaku memiliki tujuan. Tidak hanya kita sebagai guru, tentunya anak sendiri memiliki perilaku yang memiliki tujuan. Misal anak yang sering membuat gaduh, otomatis dia memiliki tujuan dari apa yang mereka perbuat seperti itu. Itu nanti ada di kebutuhan dasar anak seperti itu. Misal anak yang sering membuat gaduh, oh dia hanya untuk memperoleh kesenangan seperti itu, Pak. Oh, anak yang sering memerintah temannya, oh dia hanya ingin memuaskan kebutuhan diri dia sebagai pemimpin, gitu. Menonjolkan sifat dia sebagai pemimpin seperti itu. Yang ketiga di sini model berpikir menang-menang. Yang kedua kolaborasi dan konsensus menciptakan pilihan-pilihan baru. Nah di sini nanti yang ketiga ini menciptakan 5 posisi kontrol kita sebagai pendidik tentunya. Yang pertama, apakah kita nanti masuk ke posisi kontrol penghukum? Guru yang killer sih biasanya, yang galak biasanya, ini masuk kategori penghukum. Apakah masuk kategori pembuat merasa bersalah? Ini agak sedikit halus, tapi dia membuat merasa bersalah kepada siswa. Yang ketiga, teman. Posisi kontrol ketiga, teman. Tentunya sebagai teman, berperan kita sebagai guru sebagai teman, tentunya ada batasan tersendiri. Dengan tanda kutip supaya anak itu tidak ada kata lunjak, ya, seperti itu. Biasanya kalau anak kita beri keluasan terus, biasanya mereka timbul di situ. Oh, guru ini sudah memberi kesempatan, berarti saya bisa begitu. Tentunya bukan seperti itu. Tentunya dengan ada batasan-batasan tadi. Yang keempat, sebagai pemantau. Pemantau biasanya kalau sudah saya perhatikan bahwasanya wali kelas di semua sekolah tentunya, dan khususnya di SMP Negeri 11 Kota Bumi, tentunya ini berperan sebagai pemantau untuk perkembangan siswanya, muridnya. Dari yang tadinya dia suka tidak masuk, diberi masukan, akhirnya dia mulai masuk. Ini adalah posisi sebagai pemantau. Yang kelima adalah posisi manajer. Manajer seperti yang kita tahu adalah posisi tertinggi kalau di SMP 11 Negeri Kota Bumi adalah Bapak Sumari, SPY, sarjana pendidikan seperti itu. Nah di sini untuk kontrol di dalam kelas tidak hanya untuk berhenti di penghukum, pembuat rasa bersalah, teman atau pemantau saja, tapi nantinya di dalam pendidikan guru penggerak yang saya dapat ini nantinya dituntut guru itu bisa menguasai posisi kontrol sebagai manajer dalam penyelesaian masalahnya seperti itu. Yang keempat di sini realitas atau kebutuhan berbeda. Di sini berusaha memahami pandangan orang lain tentang dunia. Setiap orang memiliki gambaran yang berbeda. Yang seperti yang saya jelaskan tadi, bahwasanya setiap murid yang melakukan kesalahan itu pasti memiliki tujuannya. Kenapa kok dia berbuat onar, berbuat salah, melanggar aturan dan lain sebagainya, pasti ada tujuannya. Nah, di sini yang saya sebutkan tadi ada 5 kebutuhan dasar manusia yang dikembangkan oleh Dr. William Glasser tadi. Yang pertama bertahan hidup, yang kedua penguasaan, yang ketiga kasih sayang dan rasa diterima. Bahasa Inggrisnya mungkin love and belonging, mungkin begitu. Yang keempat kesenangan atau fun. Nah, hanya untuk memperoleh kesenangan semata, mungkin seperti itu.
Yang kelima adalah kebebasan, freedom. Biasanya anak ingin bebas di sini. Biasanya anak murid kita ini merasa sekolahan itu adalah sebuah kekangan dengan beberapa aturan-aturan yang dibuat seperti itu. Tapi lambat laun, tentunya di sini semua bapak ibu guru punya trik-trik jitu dalam mengajar anak, mendidik anak. Tentunya di sini bisa mengubah suatu aturan itu kayak menjadi suatu budaya atau kebiasaan yang baik seperti itu. Nah, ini untuk makna dari disiplin sendiri. Untuk makna disiplin, yang pertama jelas disiplin berasal dari bahasa Latin yang artinya belajar. Di sini makna asal dari kata ini berkonotasi dengan disiplin diri dari murid-murid Socrates dan Plato. Nah, di sini dijelaskan oleh Plato. Disiplin diri membuat orang menggali potensinya menuju sebuah tujuan dan apa yang dihargai. Tapi untuk saat ini posisi dalam suatu dunia pendidikan, di sini disiplin diartikan sebagai sesuatu yang dilakukan seseorang pada orang lain. Itu untuk mendapatkan kepatuhan, seperti itu. Jadi supaya anak murid kita itu patuh kepada kita, kepada aturan yang kita buat seperti itu. Kecenderungan umum adalah menghubungkan kata kedisiplinan dengan kata tidak nyaman. Justru anak tadi tidak nyaman dengan aturan-aturan yang dibuat. Makanya dari itu muncullah motivasi-motivasi anak dari yang tadinya positif, dia berontak seperti itu. Bukan dengan apa yang kita hargai atau pencapaian suatu tujuan mulia. Tentunya seperti yang sudah disampaikan oleh Bapak Sumari juga tadi, bahasanya sebagai guru tadi kita bekerjanya juga harus ikhlas Pak ya, karena ini hubungannya dengan anak murid generasi penerus bangsa seperti itu. Dan banyak-banyak sabar tentunya, karena pendidikan yang paling krusial itu adalah tingkat SD dan SMP, karena di situ pendidikan pembentukan karakternya harus lebih kuat untuk mempersiapkan untuk jenjang yang lebih tinggi seperti itu. Karena kalau sebagai guru kan semakin banyak siswa, semakin banyak pula karakter yang kita hadapi seperti itu. Si A seperti ini, si B seperti ini, si C seperti ini, sampai seterusnya. Yang selanjutnya saya next saja. Seperti yang saya sampaikan di awal, jika lebih cepat lebih bagus seperti itu, karena saya sudah menyita waktu Bapak Ibu. Di sini merdeka menurut Ki Hajar artinya tidak hanya terlepas dari perintah, akan tetapi juga cakap untuk memerintah diri sendiri. Ini disampaikan oleh Ki Hajar Dewantara dalam pemikiran konsepsinya Keteladanan Sikap Merdeka pada tahun 2013 halaman 469. Nah, ini tadi yang kita bahas, dihukum oleh penghargaan. Dihukum, tapi oleh penghargaan seperti itu. Bahwa penghargaan berlaku sama dengan hukuman, Bapak Ibu. Penghargaan sama dengan hukuman. Dalam arti meminta untuk membujuk seorang melakukan sesuatu untuk memenuhi suatu tujuan tertentu dari orang yang meminta atau membujuk. Dorongan eksternal dan akan ada faktor ketergantungan beberapa dampak dari pemberian penghargaan. Ini menurut saya kutip dari Alfikon tahun 1993. Jadi artinya bisa menimbulkan suatu kesenjangan kalau menurut di guru penggerak seperti itu. Karena saya sifatnya hanya menyampaikan Pak, bukan untuk mengajari tadi. Saya hanya menyampaikan bahwasanya memberi penghargaan kepada siswa itu sama halnya memberi hukuman seperti itu. Kalau yang saya dapat seperti itu. Jadi kenapa seperti itu? Karena pasti menimbulkan istilahnya itu iri terhadap kawan yang lain. Pak, nilai saya selisihnya cuma 1. Pak, nilai saya sama kok, saya rankingnya 2, dia 1, seperti itu. Mungkin pasti ada nanti terjadi seperti itu. Di sini pengaruhnya ada jangka panjang dan ada jangka pendek. Yang kedua adalah penghargaan menghukum. Ketiga, penghargaan mengurangi ketepatan. Yang keempat, penghargaan tidak efektif. Yang kelima, penghargaan merusak suatu hubungan tadi seperti yang saya bicarakan. Nah, di sini untuk bentuk apresiasi atau pengakuan. Mungkin dalam penghargaan tadi kita
alihkan ke dalam bentuk apresiasi atau program kebajikan. Dalam hal ini di sini bisa kita rubah memberi pengakuan secara khusus. Nah, artinya kan tentu di dalam kelas ada beberapa anak yang menonjol, ada yang memang prestasinya kurang seperti itu. Kalau di 72 mungkin kita melihatnya siswi dan siswihan itu ya. Tentunya di sini kalau kita katakan kita harus lebih sedikit ekstra dan gimana caranya untuk si Jihan ini bisa menyelesaikannya walaupun dia dengan kesehatan yang dia alami seperti itu. Jadi gimana tetap adil dengan kawan-kawan yang lainnya seperti itu. Yang kedua, beri pengakuan secara pribadi. Yang ketiga, memberi pengakuan secara kepada semua murid secara bergantian. Artinya ini bisa tentunya Bapak Ibu guru semua sudah melakukannya mungkin dalam pemberian nilai. Pemberian nilai dalam arti kata ada catatan good job biasanya kan seperti itu. Kerja bagus. Artinya nilai dari kerja dia itu mendapat apresiasi dari guru. Di situ adalah cara untuk memberi suatu apresiasi kepada anak. Yang keempat, memberi pengakuan secara konsisten. Yang jelas ini disampaikan kepada siswa ini, murid kita yang untuk terus-menerus. Jadi tidak hanya terputus hanya 1 tahun saja, 1 semester saja, tapi berlalu terus-menerus. Secara proses memang berat. Nah, di dunia pendidikan memang prosesnya sangat panjang. Nah, di sini lanjut saya percepat lagi, ada hukuman atau konsekuensi tadi. Langsung saja saya buka. Di sini ada tindakan guru mencatat 100 kali di dalam buku kalimat saya tidak akan terlambat lagi karena terlambat ke sekolah. Jadi artinya di sini menceritakan ada suatu kondisi bahwasanya anak ini terlambat. Tapi si guru ini memberikan hukuman untuk mencatat 100 kali. Nah, di sini contoh dari bentuk hukuman seperti itu. Saya persingkat lagi di sini untuk konsekuensi. Misal ada kondisi si anak merusak buku si temannya seperti itu. Jadi di sini untuk penyelesaiannya tentunya si anak ini menggantikan seperti itu. Ini adalah suatu konsekuensi. Nah, lagi ini dalam konteks saya lanjutkan lagi, murid disuruh untuk mengenakan sepatu seharian di sekolah, disuruh untuk tidak mengenakan sepatu, maaf, karena tidak menggunakan sepatu hitam. Barangkali ada suatu hukuman seperti itu tadi. Yang terakhir mengelilingi lapangan basket 2 kali karena terlambat mengikuti pelajaran atau bahkan biasanya di kelas seperti itu. Tentunya Bapak Ibu guru sekalian pada awal pembelajaran tentunya membuat kesepakatan atau keyakinan kelas dengan anak-anaknya. Nah, dari situ jika keyakinan itu memang dilakukan oleh anak-anak dengan baik, maka itu akan nanti masuknya ke kategori konsekuensi seperti itu. Tapi jika itu timbulnya spontan, langsung kamu push up 100 kali bisa. Nah, artinya dari situ ada bawaan emosi tersendiri dari guru tersebut, makanya itu masuknya ke dalam hukuman seperti itu. Nah, perbedaan dari hukuman dan konsekuensi. Biasanya suatu hukuman itu menyakitkan, Pak, dan itu membekas dalam diri anak sampai lulus. Biasanya seperti itu. Mohon maaf kalau tentang hukuman, saya pernah menghukum anak jalan jongkok di lapangan 3 kali. Tentunya itu kan sangat berat sekali. Itu saya lakukan di siswa SMK, jalan jongkok keliling lapangan 3 kali. Tentunya kita sendiri yang menghukum aja nggak sanggup seperti itu. Dan pasti anak itu pasti akan ingat sampai nanti lulus. Dalam bentuk konsekuensinya di sini sesuatu hal yang memang harus terjadi dan dilakukan oleh anak, dan nantinya memang bisa kita selesaikan dengan restitusi seperti itu. Nah, ini tadi membuat anak sakit fisik maupun hati untuk jangka waktu yang sangat lama, karena ingatan anak ini sangat luar biasa. Nah, yang untuk konsekuensinya membuat anak merasa tidak nyaman dalam jangka waktu yang pendek saja kalau untuk konsekuensi. Yang ketiga, anak membenci kedisiplinan. Jadi anak di sini membenci peraturan ujung-ujungnya. Untuk yang konsekuensinya, anak menghargai suatu kedisiplinan yang telah ditegakkan oleh sekolah. Hukuman
Hukuman biasanya bersifat paksaan. Kalau konsekuensi tentunya dari stimulus dan tanggapan. Biasanya kan kalau kita memberikan arahan dulu, kenapa kamu melakukan seperti itu? Tentunya ada proses-proses tersendiri. Atau kalau dalam bahasanya itu menstabilkan keadaan seperti itu. Jadi anak itu tidak merasa tertekan dengan hukuman yang kita beri. Yang selanjutnya mendorong anak menyakiti diri sendiri, ya seperti saya bilang tadi. Tentunya di situ karena dia melanggar, dia saya hukum seperti itu. Jadi dia merasanya sakit secara fisik karena tadi saya suruh keliling lapangan seperti itu. Di sini untuk konsekuensinya mendorong anak agar mudah menyesuaikan diri dengan kedisiplinan yang dibuat oleh sekolahan. Hukuman di sini dikatakan konsep diri yang buruk. Nah, kalau untuk konsekuensi konsep diri yang baik, karena sudah kita tentukan dari awal bahwasanya ada keyakinan atau peraturan yang sudah ditegakkan di situ. Jadi anak tinggal menjalankan saja. Anak belajar untuk menyembunyikan kesalahan. Biasanya mungkin Bapak Ibu guru banyak sekali menemukan anak yang sering banyak alasan kalau ini. Ke kamar mandi aja banyak alasan seperti itu. Apalagi untuk nggak masuk sekolah seperti itu, pasti banyak alasan, yang sakit, yang ini, yang itu seperti itu. Di sini untuk konsekuensinya anak belajar untuk mematuhi peraturan. Jadi sedikit demi sedikit lambat laun untuk budaya positif ini dalam proses waktu yang tidak sebentar, tentunya lama-kelamaan akan terbiasa untuk berbudaya baik seperti itu. Nah, untuk selanjutnya adalah restitusi. Restitusi nanti ujung dari restitusi adalah ke konsep segitiga restitusi. Di sini restitusi, makanya tadi saya bilang ada hukuman, ada konsekuensi, selanjutnya ada restitusi. Di sini untuk restitusi menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan, sehingga mereka bisa kembali pada kelompok mereka. Tentunya kelompok mereka itu bisa kembali ke kelas mereka masing-masing, bergabung dengan teman-teman mereka tanpa ada kesenjangan lagi, karena memang dia melakukan kesalahan seperti itu, baik yang fatal ataupun tidak fatal. Dengan kembalinya si murid ke dalam kelompok tadi, tentunya dari masalah yang dia buat, tentunya itu membuat karakter dia lebih kuat lagi seperti itu. Nah, di sini restitusi juga proses kolaboratif atau kerjasama. Jadi proses restitusi di sini kalau dalam masalah konteks sekolahan, biasanya kalau yang terjadi di kelas, biasanya yang kalau konteksnya masalahnya kecil, mungkin Bapak Ibu sering temui bahwasanya mungkin masalah kecil itu anak sering izin barangkali, mungkin sering mengejek temannya, mungkin itu bisa diselesaikan oleh guru mata pelajaran yang mengajar saat itu. Untuk urutan kembalinya, jika masalah terlalu besar, mungkin dia akan naik lagi ke guru BP, naik lagi ke kesiswaan, sehingga kalau memang tidak ada alternatif solusi, mungkin barangkali ujung-ujungnya seperti yang sudah terjadi, bahwasanya memang harus dikeluarkan seperti itu. Saya teruskan untuk langsung percepat ke ciri-ciri restitusi, ke intinya. Jadi untuk restitusi ini bukan untuk menembus kesalahan, tetapi di sini belajar dari kesalahan. Jadi untuk belajar dari kesalahan. Yang kedua, memperbaiki suatu hubungan baik dengan kita sebagai guru, dan baik itu juga anak itu dengan yang dijahilinya atau yang dibuat salah olehnya. Yang ketiga, bersifat tawaran bukan paksaan. Jadi seperti yang tadi, hukuman memang sifatnya paksaan, tapi untuk restitusi ini bukan suatu paksaan, tentunya dengan beberapa step by step, sehingga anak itu ujung-ujungnya tahu saya harus melakukan apa untuk menebus kesalahan saya, seperti itu. Yang keempat, restitusi menuntut untuk melihat ke dalam diri si anak yang membuat merasa bersalah tadi. Yang kelima, restitusi mencapai kebutuhan dasar yang mendasari suatu tindakan. Yang keenam, restitusi diri adalah cara yang paling baik. Dan ketujuh, fokus pada karakter. Tentunya dalam pembentukan karakter tadi, setelah kita libur pandemi,
Yang hanya belajar online tentunya banyak karakter yang lepas dari anak. Tentunya anak yang pergi ke sekolah untuk sekolah memiliki karakter bawaan dari lingkungan mereka masing-masing, seperti itu. Kalau dalam bahasa Ki Hajarnya, Ki Hajar Dewantara itu ada kodrat alam dan kodrat zaman, seperti itu. Kalau kodrat alam itu boleh kita katakan sebagai bahwasanya karakter bawaan dari lingkungan si anak itu. Kalau kodrat zaman itu adalah sesuai dengan perkembangan alam di era abad 21, atau boleh kita katakan sebagai era di mana industri 4.0 atau semuanya serba lewat gawai, seperti itu. Boleh nanya sebentar? Boleh, Pak. Saya itu entah ada entah enggak gitu kan ya. Cuma saya mau tanya juga bingung. Apa sih kira-kira yang menyebabkan anak itu sering menyembunyikan kesalahan sendiri itu kira-kira apa? Menurut mungkin ada di buku itu atau menurut pendapat Mas? Ya. Alasan kenapa anak sering menyembunyikan kesalahannya, tentunya ada beberapa kebutuhan dasar anak yang tadi, Pak. Kebutuhan dasar anak. Nah, yang pertama, kebutuhan dasar anak itu didasari oleh motivasi intrinsik dari anak itu, motivasi dasar anak itu. Apakah dia ingin menghindari hukuman, seperti itu, ataukah memang dia, yang jelas kalau dalam suatu aturan yang ditegakkan atau kedisiplinan yang ditegakkan, kenapa si anak tersebut menyembunyikan kesalahannya itu, motivasinya yang jelas, motivasi dari diri anak itu adalah untuk takut dihukum. Karena semua peraturan yang dibuat di sekolahan tentunya ada konsekuensinya, seperti itu, Pak. Kalau menurut saya dan alhamdulillah sudah dibahas dalam ruang kolaborasi bersama fasilitator kami. Kebetulan fasilitator kami dari Nusa Tenggara Barat, Pak. Jadi kalau untuk masalah yang ditanyakan oleh Bapak itu adalah motivasi untuk menutupi kesalahan dan takut pada hukuman yang nantinya dilibatkan ke anak itu, seperti itu. Makanya dia berperilaku untuk cenderung lebih menutupi kesalahan dia, menutupi seperti itu. Jika ditanya pasti banyak alasan seperti itu, Pak, ya. Enggak, Pak, enggak kok, saya enggak gitu kan. Mungkin seperti itu, Pak, jawaban dari saya. Jadi dia ada motivasi dari anak itu untuk takut mendapatkan hukuman dari perilaku yang menyalahi aturan tadi, seperti itu. Gimana, Pak Lagi? Cukup. Puas belum, Pak? Jadi kalau untuk budaya positif ini, Pak, jadi pas saat bahasan dengan fasilitator dari Nusa Tenggara, karena kami kan memang dalam satu kelompok itu ada yang SD, ada yang SMP, ada yang SMA, ada yang SMK. Jadi berdebat, emang semua masalah bisa diselesaikan dengan restitusi, seperti itu, Pak. Dan ternyata memang setelah dibahas-bahas, ternyata memang dari masalah yang ada di sekolahan, dari tingkat boleh kalau saya katakan ada masalah tingkat rendah, ya, itu biasanya kesalahan yang dibuat anak wajar, seperti itu. Yang kedua sedang, mungkin itu yang berakibat pada pemberian poin biasanya di guru BP, seperti itu. Yang keempat, ini sudah sangat krusial, biasanya sudah sama sekali nggak pernah masuk. Tentunya nggak sama sekali masuk itu kalau yang saya alami, karena saya mengajar 2 kelas saja. Kemarin yang saya alami yang ridho, Pak Iwannya. Nah, ternyata itu krusial juga. Ternyata alasan paling utamanya itu cuma pengen pindah sekolah, seperti itu. Nah, tentunya dengan tingkat perbedaan klasifikasi masalah itu, tentunya semua bisa diselesaikan dengan restitusi yang seperti barusan saya jelaskan, restitusi seperti itu. Maaf, jadi saya tetap menarik ini topiknya. Saya mau menanyakan yang kita hadapi sekarang, masalah anak yang kemampuan dasar saja tidak mampu, itu bagaimana? Produk dari SD-nya seperti calistung itu kan. Iya. Itu kan memang yang poin permanen betul yang harus fondasi istilahnya. Bagaimana kita mengatasinya? poin yang sangat krusial adalah pendidikan dasar itu, ya. Iya. Calistung, baca, tulis, dan hitung. Baca apa? Terutama membaca. Jujur saya sebagai guru Yang kita
saya lakukan. Bahkan di tingkat tinggi pun ada anak yang nggak bisa perkalian, Bu. Jujur ini. Jangankan perkalian, perhitungan 0, pun tidak bisa. Artinya dari pendidikan mungkin dari jenjang dia SMP mungkin aman, bisa, pasti bisa. Tapi untuk yang paling mendasar membaca dan menghitung itu kan paling di dasar. Jadi setelah saya amati untuk tingkat dasar, ada beberapa, kalau sekarang itu tidak ada istilah tinggal kelas itu. Itu yang saya sangat prihatinkan, itu tidak ada istilah tinggal kelas untuk memperbaiki kesalahan seperti itu, memperbaiki apa yang belum dia capai seperti itu. Jadi biasanya sekarang di SD itu kalau memang anak belum tuntas itu, tapi sudah dinaikkan, tapi dengan catatan. Kadang catatan itu dilalaikan oleh wali kelas yang menerima anak itu, sehingga kita di tingkat SMP ini kadang masih ketemu anak yang tidak bisa membaca, menulis dan menghitung. Untuk sebagai pendidik, yang saya lakukan lagi di sini, di sela-sela kita memberikan pembelajaran, ada beberapa kalau saya lakukan, misal anak yang masih terbata-bata membaca, biasanya saya memberikan, misal pada materi keanekaragaman hayati, misal ada satu paragraf, saya limpahkan ke si A, misal si A membaca. Nanti setelah selesai satu paragraf, si A melempar. Jadi trik saya pribadi itu, silahkan pilih teman kamu untuk melanjutkan bacaan kamu. Secara tidak langsung nanti dari situ dengan bimbingan kita, insya Allah sih, anak itu lama-lama akan lambat laun bisa mengasah kemampuan membacanya. Tapi kalau untuk menghitung, kemungkinan ini sangat fatal juga. Saya selama ngajar fisika, kimia, dan IPAS, tentu kembali ke SMP ada IPA lagi, ketemu anak yang kurang pandai berhitung, itu yang agak mengelus dada. Jadi ada, kalau pembelajaran di guru penggerak itu istilahnya pembelajaran berdiferensiasi. Jadi kita memberikan pengajaran pendidikan kepada anak itu sesuai kebutuhan anak. Tadi tercumplik oleh saya bahwasanya kebutuhan belajar anak itu tadi disampaikan oleh Bu Feni, itu ada apa Bu tadi? Lupa ya Bu ya. Kinestetik. Ada kinestetik, ada auditori, ada visual. Di sini adalah peran kita sebagai pendidik bahwasanya untuk bisa memahami kebutuhan belajar si anak. Nah, jadi kalau memang ada anak yang belum bisa menghitung, saya pribadi pun memberikan pendekatan sendiri seperti itu, Bu. Saya ya tetap kita tandai si A, tapi tanpa istilahnya membuat dia itu merasa terpojok kalau dia itu ketinggalan dengan temennya, seperti itu. Kalau yang sudah saya terapkan. Tapi kalau kemarin yang sudah saya lakukan untuk berdiferensiasi itu, jadi saya sudah membuat angket untuk kebutuhan siswa kebetulan. Jadi rata-rata anak SMK yang sudah saya berikan angket itu masuk ke dalam kategori kinestetik. Artinya kalau kinestetik ini, anak ini lebih suka belajar bergerak, belajar di luar, belajar dengan praktik, belajar dengan proyek, seperti itu. Tapi kalau dengan auditori itu jelas bahwasanya anak ini lebih suka dari mendengarkan, dari penjelasan, baik dari gurunya ataupun dari teman sejawat, seperti itu. Nah, dari teman sejawat ini juga bisa dijadikan untuk pembantu kita untuk menyelesaikan masalah-masalah yang dibilang oleh Bu Erni, seperti itu. Jadi biasanya kawan yang tidak menyelesaikan, istilahnya tadi itu ada materi tidak bisa menghitung, itu bisa dibantu oleh kawannya, Bu, seperti itu. Jadi kalau belajar tentang teman sejawat itu, guru itu lebih nyantai, Bu. Benar itu. Jadi cukup anak itu saja yang membantu kita. Tapi dalam tanda kutip kita tetap mengawasi apa yang disampaikan. Takutnya dia menyampaikan melenceng dari konsep pembelajaran itu, seperti itu. Itu juga
alhamdulillah sudah saya lakukan, walaupun memang agak sulit karena kendala anak itu adalah malu jika ada di depan seperti itu. Kalau pembelajaran teman sejawat, padahal dengan pembelajaran teman sejawat itu sangat membantu guru seperti itu. Ini tadi untuk kebutuhan dasar murid atau manusia. Di sini ada bertahan hidup di tengah survival, ada kasih sayang, love and belonging, atau penguasaan, atau kesenangan, fun, ataupun kebebasan. Tadi sudah ditanyakan oleh Pak Sukiman, kok anak ini suka menyembunyikan kesalahannya. Mungkin ada kebutuhan dasar memang yang harus dia penuhi secara pribadi seperti itu. Mungkin ada yang ditanyakan, Bu, ini topik ini memang banyak menariknya sih kalau saya bilang. Dan menariknya itu justru kebalikan dengan aturan yang kita buat, Pak. Jadi dalam ruang kolaborasi waktu itu yang harusnya kami 3 jam dari jam 7 sampai jam 10 itu bisa lebih sampai jam 11. Jadi fasilitator kita di Nusa Tenggara harus di sini jam 11, mereka di sana selesainya jam 12 seperti itu. Saking kita mendiskusikannya, kok ini berbeda dengan aturan yang kita buat. Masa nggak penting sih hukuman kan seperti itu. Nah, dan di sini yang membuat menarik sih seperti itu sebenarnya. Ternyata memang setelah selesai diskusi, apapun bentuknya ternyata dikembalikan ke segitiga restitusi tadi dengan cara restitusi seperti itu. Nah, saya lanjutkan ke segitiga restitusi saja. Ini sebentar lagi selesai kok, Pak. Segitiga restitusi. Nah, ini yang pertama, tentunya dalam bangun segitiga tentu ada dasarnya, baru 2 sisinya seperti itu. Berarti untuk membaca diagram segitiga tentu dari dasarnya dulu seperti itu, yaitu dengan menstabilkan identitas dalam suatu masalah. Yang pertama di sini, setiap orang pasti pernah melakukan kesalahan. Tentu ada dasar-dasar murid kita melakukan kesalahan. Yang kedua, si murid bukan satu-satunya yang pernah melakukan ini. Artinya masih ada lagi yang lain selain murid itu pasti pernah melakukan kesalahan yang sama seperti dia. Nah, nanti untuk contoh kasusnya ada sih sebenarnya. Cuma saya masukkan ke sini untuk kasus topik bahasan segitiga restitusi. Karena saya pikir saya sudah meminta waktu Bapak Ibu lama, katanya kan udah rapatnya lama. Ini ada yang ngomong lagi katanya. Mungkin seperti itu, makanya dari materi yang tadinya 50-an slide lebih saya pangkas, Pak. Jadinya makanya ini juga masih saya cepetin lagi, karena saya tuh masih ada rasa takut juga, Pak. Takut mengganggu waktu Bapak Ibu yang harusnya sudah di rumah seperti itu. Dan memang ini instruksi dari Kemendikbud melalui BPGP pusat untuk guru penggerak itu menyampaikan kepada teman-teman guru yang lain. Jadinya saya tadi di awal memang hanya menyampaikan seperti itu. Di sini ada menstabilkan identitas, menanyakan keyakinan, dan juga validasi kebutuhan. Nah, di sini untuk menstabilkan identitas, untuk membuat anak murid kita merasa gagal karena berbuat salah menjadi positif terhadap dirinya. Ini untuk menstabilkan identitas dalam suatu masalah yang dihadapi anak. Biasanya guru berkata berbuat salah itu adalah hal yang manusiawi, seperti itu. Yang kedua, tidak ada manusia yang sempurna. Yang ketiga, Bapak Ibu juga pernah melakukan salah seperti itu, seperti itu. Yang keempat, kita pasti bisa menyelesaikan permasalahan ini. Yang kelima di sini, Bapak Ibu tidak tertarik untuk mencari siapa yang benar dan siapa yang salah. Tapi Bapak atau Ibu kita itu lebih tertarik untuk menyelesaikan masalah seperti tadi yang saya dengar ada masalah terjadi jambak-jambakan seperti itu.
Biasanya untuk menstabilkan identitas itu seperti ini kata-kata yang ada. Cuman selain ini ada kata-kata yang lain atau interferensi yang lain. Yang terakhir, kalau kamu menyalahkan diri kamu terus-menerus, apakah kamu bersikap baik terhadap dirimu? Nah, jadi kalau anak itu merasa salah terus, tertekan dengan kesalahannya, apakah bagus buat mental dia? Seperti itu. Yang kedua, validasi kebutuhan. Di sini untuk membantu murid mengenali basic need. Nah, tadi basic need itu kebutuhan dasar, ada 5 yang ingin dipenuhinya. Pada dasarnya setiap tindakan manusia tujuan aslinya itu adalah memenuhi basic need atau kebutuhan dasar seperti yang ditanyakan oleh pasti ada kebutuhan yang harus dia penuhi seperti itu. Di sini guru berkata, nah ada beberapa kata guru mungkin untuk mempercepat waktu. Seperti yang saya bilang, saya tadi takut sih Pak sebenarnya meminta waktu Bapak Ibu itu takut sebenarnya. Saya lanjutkan aja untuk menanyakan keyakinan. Anak melihat kesalahan dihubungkan dengan norma sosial. Tentunya kalau norma sosial tentunya terjadi di masyarakat pada umumnya. Nilai-nilai yang mendasari manusia untuk berinteraksi dengan orang lain. Nah, di sini ada beberapa sih kata guru yang saya kutip, seperti itu. Nah, ini untuk yang interferensinya. Tadi yang saya bilang, tidak hanya yang ada di slide yang saya tampilkan barusan, tentunya interferensi lain itu bisa terjadi seiring berjalannya penyelesaian masalah itu. Mungkin itu saja Bapak Ibu. Sekali lagi saya mohon maaf dan terima kasih atas waktunya. Terima kasih juga untuk Pak Sumari telah memberikan waktunya, memberikan kesempatannya. Sebelum saya tutup, barangkali ada pertanyaan yang mungkin bisa saya jawab, akan saya jawab. Jika tidak bisa saya jawab, ya nanti akan menjadi PR saya, bahan saya untuk berdiskusi dengan fasilitator saya, seperti itu melalui ruang kolaborasi. Silakan Bapak Ibu jika ada pertanyaan. Ini tadi kan Pak Sumari Pak Susino materinya bagus, waktunya ada waktu lain enggak gitu untuk bisa menyampaikan lagi di lain besok. Harusnya dari pagi tadi nggak usah sekolah, nggak usah belajar. Karena ini full, ini kan baru kebutuhan ya. Terus sekali ngomong. Jadi kalaupun nanti Mas Andi ada waktu khusus biar lebih dalam, kayaknya kan terus skip ya. Banyak yang saya skip sih. Ya, makanya kalaupun ini kan bisa untuk ilmu kita. Kalau sekarang kan mau jemput anak di SMP Banyak, 7. iya benar sih. Kalau sekarang kan mau jemput anak di SMP 7. Garing anakku di sana. Terima kasih Bu Feni. Insya Allah kapanpun saya siap, asalkan tidak bertumburan dengan kegiatan di LMS Ibu. Saya kebetulan di LMS itu mereka nggak mau tahu sih kalau waktunya memang hari Selasa jam sekian seperti itu. Seperti halnya lokakarya, mungkin Pak Sumari mohon maaf kalau lokakarya saya hari Sabtu banyak izin Pak kalau lokakarya. Tapi kalau untuk kegiatan lain ya mungkin itu kesalahan saya seperti itu. Kalau lokakarya nggak bisa saya hindari sih Pak, karena memang berlangsungnya itu dari jam 7:30 sampai jam 4 sore seperti itu. Lokakarya dan program guru penggerak ini dilaksanakan kalau untuk angkatan saya angkatan 6 ini itu cuma 6 bulan Bu. Cuma 6 bulan. Tapi angkatan Lampung sebelumnya itu malah 9 bulan seperti itu. Mungkin nanti kalau Bu Feni lolos, Bu Feni lolos mungkin akan merasakan beberapa tanjakan turunan di dalam pendidikan. Tapi itu saya siapkan untuk tugasnya, semua sudah siap. Seperti itu. Untuk buku ini mungkin kapanpun saya siap. Tapi ya ini yang tadi ini aja saya takut menyita waktu Bapak Ibu loh Pak Agung. Saya takut nanti
nanti Bapak Ibu mungkin ada keperluan lain gitu Pak Sudirman. Makanya saya itu masih ada rasa takut gitu. Mungkin ada pertanyaan lain dari Bapak Ibu. Kalau dari pagi nggak ada. Ya mungkin nanti kalau ada ilmu yang lain ya Mas. Tambahan. Insya Allah banyak ilmu yang lain karena masih banyak lagi modul yang harus dipelajari sih Bu. Untuk modul 2 ini baru berjalan 2.1. Ini juga agak sedikit seru karena memang berhubungan langsung dengan pembelajaran berdiferensiasi tadi. Seperti yang saya sebutkan tadi, karena saya cuplik karena Ibu Erni tanya gimana anak yang nggak bisa cari stun dari dasar seperti itu. Otomatis kita yang di SMP, di SMK, misal di SMA itu pasti ketemuan dulu. Ini anak nggak bisa ngitung nih, nggak bisa baca, gitu kan. Artinya kita sebagai guru, pendidik, nggak cuma wali kelas sih Pak Bu sebenarnya. Cuma memang harus tugas semua guru yang mengajar di kelas itu untuk bisa, kalau bahasa Jermannya itu ngentas Pak. Apa ya bahasanya? Membuat anak itu menyelesaikan apa yang harus dia dapat seperti itu. Yang dia dapat dalam arti kata bisa membaca, bisa menulis dan juga menghitung. Nah itu tadi seperti yang disampaikan Pak Sumari, makanya guru itu harus ada inovasi seperti itu. Nah, kebetulan memang kalau inovasi mungkin saya kalau di SMP kemarin baru menggunakan mikroskop. Mungkin wali Pak Iwan sama Bu Erni sudah saya ajak ke lab untuk menggunakan mikroskop. Tapi untuk di jenjang tinggi saya sudah melakukan survei kebutuhan siswa dan melakukan beberapa praktikum ataupun pembelajaran berbasis proyek lainnya. Misal kemarin saya sudah mengajak anak-anak untuk membuat proyek bioteknologi, membuat HP. Nah, seperti itu. Itu kan contoh dari proyek yang penting ada hasil yang bisa dimanfaatkan oleh anak itu sendiri ataupun diimbaskan kepada kawan-kawan yang lainnya ataupun dengan sesama guru. Kalau sesama guru kan berbagi hasilnya seperti itu. Jadi ya intinya di sini intinya untuk nantinya gimana caranya menyampaikan pembelajaran dengan menyenangkan, itu aja sih Pak sebenarnya. Tanpa kita melupakan aturan-aturan dalam proses pembelajaran itu aja. Mungkin jika tidak ada pertanyaan atau yang lainnya, mungkin kalau memang kapanpun Bapak Ibu siap untuk disampaikan kembali, saya pun insya Allah siap seperti itu. Karena memang materinya ini, ya itu tadi menarik. Kenapa kok sekolahan sudah buat aturan seperti ini kok di dalam program pemerintah ini enggak, istilahnya bertolak belakang gitu. Mungkin itu aja sih. Yang terakhir, terima kasih Pak Sumri atas waktunya, Bapak Ibu guru, terima kasih juga atas waktunya. Mungkin hanya cuplikan saja sih ini sebenarnya. Kalau memang mau dikupas mungkin itu akan menghabiskan waktu 3 jam 4 jam sebenarnya seperti itu. Kembali lagi terima kasih, saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Yang kita berikan, terima kasih untuk Pak isi dari kami. Yang pertama, harapan saya untuk guru yang masih muda, silakan untuk bisa menjadi guru penggerak. Ada Bu Betty, ada Bu Benny, ada Bu Bekti, Arti, Pak Makli, Pak Akbar, banyak. Kalau saya nggak mungkin, saya dengan Pak Iwan nggak membaca. Saya kira itu, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mohon maaf atas kekurangan. Sekali lagi saya terima kasih untuk Pak Sandi. Mudah-mudahan ke depan kita bisa berbicara lagi. Terima kasih saya kembalikan ke Bu. Baik, terima kasih banyak.